And she knows that I gotta be trusted. She's read love, but the lies and I see. She's read love, and she knows that I gotta be trusted. She's read love. Diwarnai kontroversi, Barito vs Persib imbang dramatis. Persib Bandung bermain 1-1 lawan Barito Putra pada pertandingan Liga 1 2023/2024 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, 23/2, malam, dalam laga yang diwarnai keputusan kontroversial. Pada menit ke-11 Persib Bandung berhasil unggul 1-0 lewat sontekan David da Silva. Meneruskan umpan crossing dari lini tengah, David da Silva melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang tidak berhasil diblok bek Barito Renan Alvis dan kiper Barito Ega Rizky. Bola sempat diblok kiper Persib Kevin Mendoza lalu bergulir ke arah gawang. Beruntung bola masih melintas di sisi kanan gawang tim Maung Bandung dan menghasilkan sepak pojok untuk Barito. Di menit ke-50 tendangan bebas David da Silva sempat mengecop penjaga gawang Barito setelah tembakannya mengenai kaki pemain Barito. Namun bola masih bergerak ke arah sisi luar tiang gawang sebelah kiri gawang Barito. Pada menit ke-52 Barito mendapatkan peluang emas melalui David Silva usai meneruskan umpan Buyung Ismu. Namun sontekan David di muka gawang Persib masih melambung. Di menit ke-69 Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah bek asal Spanyol Alberto Rodriguez diganjar kartu merah oleh wasit Ervan Effendi usai melanggar Gustavo Tocantins tepat beberapa sentimeter di depan kotak penalti Persib. Menit ke-80 David da Silva memenangi duel melawan Renan Alvis, tapi sayangnya tembakannya masih melambung. Pada menit ke-90, Barito berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Yuswanto Aditya setelah meneruskan umpan sepak pojok Bayu Pradana. Di menit ke-90+2, Barito nyaris membobol gawang Persib lewat sontekan Excel Runtukahu yang sedikit melenceng. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Laga Barito vs Persib berakhir 1-1. Persib Bandung resmi tinggalkan Stadion GBLA, mulai berkandang di Sijalak Harupat. Persib Bandung akhirnya resmi meninggalkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Maung Bandung akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat di sisa laga Liga 1 2023/2024. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB Andang Ruhyat mengatakan, perpindahan home base itu dilakukan karena saat ini Stadion GBLA sudah mulai tahap renovasi. Karena itu, mereka sudah mulai memakai stadion yang terletak di Kabupaten Bandung tersebut. Proses renovasi meliputi aspek safety and security, penerangan, lapangan pertandingan dan mechanical electrical plumbing, MEP, yang ada di Stadion GBLA agar sesuai dengan standar FIFA, kata Andang kepada awak media. Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Persib, lanjutnya, akan memulai pertandingan di Stadion Sijalak Harupat saat menghadapi PSIS Semarang. Laga ke-26 Liga 1 2023/2024 itu akan digelar Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Bahkan, tiket laga tersebut sudah mulai dijual di aplikasi resmi Persib Bandung. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kadispora, Kabupaten Bandung, Kawaludin, memiliki permintaan kepada Persib selama menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Setidaknya klub harus menggunakan pola penyelenggaraan sesuai standar FIFA. Sijalak Harupat ini dipola sesuai standar FIFA. Hal berbeda dengan beberapa tahun lalu adalah tidak adanya pagar pembatas antar penonton di area tribune, pun dengan pagar sekeliling yang memisahkan tribune dengan area lapangan, kata Kawaludin. Dengan alasan ini, lanjutnya,
Pengamanan pun akan dilakukan secara berbeda dibandingkan sebelumnya, sebab pemerintah Kabupaten Bandung tidak berencana untuk memasang kembali pagar pembatas seperti yang dilakukan saat menggelar Piala Dunia U17 2023. Persib terpaksa mengungsi ke Sijalak Harupat lantaran renovasi GBLA membutuhkan hingga 8 bulan. Itu artinya, ada kemungkinan Pangeran Biru berkandang di Soreang hingga awal musim baru. Rahmat Darmawan, Persib Bandung tim yang berbahaya. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan menaruh kewaspadaan dengan kekuatan Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2023/2024. Menurutnya, skuad Maung Bandung banyak melakukan perubahan. Barito Putra menghadapi Persib Bandung dalam laga pekan ke-25 Liga 1. Pertandingan kedua tim dilangsungkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Pelatih yang panggil RD ini menilai Persib tampil menjanjikan sejak ditangani Bojan Hodak. Bahkan, Mark Klok sempat mencatatkan 14 kali laga beruntun tanpa kekalahan. Persib punya tactical game plan yang beda dari putaran 1 dan putaran 2. Kita menghadapi Persib waktu itu di putaran pertama dan baru masuk coach yang sekarang terlihat masih keinginan pemain dan pelatih beradaptasi di awal-awal belum terlalu berjalan efektif, ujar RD. Tapi setelah itu perkembangan Persib Bandung terlihat sangat bagus dan karena itu hal yang kita lakukan di Bandung tidak mengecewakan. Walau kita bisa imbang itu bukan jadi ukuran karena sekali lagi Persib sudah berubah, lanjutnya. RD melihat permainan Persib lebih agresif di bawah kendali Bojan Hodak, menunjukkan permainan solid dan motivasi tinggi sehingga tim lawan sulit untuk mencetak gol. Saya sampaikan itu pada pemain di dalam beberapa latihan dan meeting untuk betul-betul mewaspadai tim ini karena di sisi level ranking pun mereka ada di papan atas, terangnya. Sehingga ini jadi motivasi pemain untuk mengejar ketertinggalan yang saat ini ada di posisi 7 dan kita bisa ada di situasi yang lebih baik dari saat ini. Itu yang saya tekankan, ungkapnya. Barito saat ini menghuni peringkat tengah klasemen sementara Liga 1 dan ingin menjauh dari zona degradasi dari 25 laga. Sedangkan, Persib di posisi atas sebagai salah satu kandidat masuknya, Championship Series dengan raihan poin yang ada. Bojan Hodak akui ketangguhan lini pertahanan Barito Putra. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui ketangguhan lini pertahanan Barito Putra ketika timnya bersua pada pekan ke-25 Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung, Bantul. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, seusai laga Bojan menjelaskan Barito Putra menerapkan lini pertahanan yang rapat, bahkan menyimpan 8 pemain di lini pertahanannya. Bojan menilai hal tersebut sangat mempengaruhi daya serang anak-anak asuhnya sehingga sama sekali tak dapat menembus pertahanannya. Mereka juga lebih mengandalkan situasi bola mati melalui tendangan bebas, tendangan sudut, dan lemparan ke dalam, tegas Bojan. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu menilai hasil yang diraih merupakan sesuatu yang adil untuk kedua tim. Terlebih baik Persib maupun Barito sama-sama sedikit mendapatkan peluang. Mantan pelatih Johor Darul Takzim itu pun memberikan apresiasi kepada lini pertahanan Persib yang dapat menghalau serangan-serangan dari Barito Putra. Saya merasa mereka tidak punya banyak peluang berbahaya. Begitu pula dengan kami tidak membuat banyak peluang. Ketika ada peluang bagus didapat, kami tidak memanfaatkannya dengan baik, jelas Bojan. Kami terlalu banyak melakukan kesalahan teknis. Tapi, secara keseluruhan mereka pantas untuk mendapat poin dan hasil adilnya adalah Persib selalu gagal, pungkasnya. Karena hasil ini, Persib Bandung masih berpeluang di posisi 2 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan menyapu bersih sisa pertandingan. Selanjutnya Persib Bandung masih akan melakoni partai kandang menjamu PSIS pada pekan ke-26 Liga 1 Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pekan depan. Sifat angku Thomas Doll di Persija tak diikuti Persib, Ketum PSSI soroti tim yang pelit lepas pemain. Respons berbeda ditunjukkan oleh Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui,
Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar, tanggal 15 April, tanggal 3 Mei mendatang. Tim berjuluk Pangeran Biru itu rela melepas pemainnya bergabung ke tim besutan Sintayong. Kebijakan tersebut tentu bertolak belakang dengan dua tim lain, Persija Jakarta yang sudah menegaskan tak melepas pemainnya ke tim nasional. Selain bukan ajang resmi FIFA, tim tersebut mengatakan bahwa sangat membutuhkan jasa pemainnya untuk bisa berkontestasi di Liga 1 2023/2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan bahwa dirinya paham betul polemik pemanggilan tersebut, karena dirinya pernah menukangi skuad Malaysia U23. Ini menjadi kontroversi akhir-akhir ini dilihat bagaimana peraturan dibuat. Di Eropa pemain tidak akan diizinkan karena ini bukan bagian dari FIFA, kata Bojan Hodak di lapangan Sidolik, Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Tapi, masalah ini bukan pertama bagi saya pernah melatih timnas Malaysia U23, jadi saya tahu rasanya permasalahan ini. Bagi saya tidak ada masalah untuk ini, jika kami bisa bantu, kami akan bantu, jelasnya. Kendati demikian, Bojan Hodak mengatakan bahwa harus ada kesepakatan antara tim nasional dengan para klub Liga 1. Pasalnya, di Liga 1 sendiri memiliki regulasi wajib menggunakan pemain berusia di bawah 23 tahun sebagai starter. Tapi, harus ada kesepakatan antara timnas dan klub, karena di Liga sendiri harus ada aturan untuk memainkan pemain di bawah 23 tahun. Ini sedikit membingungkan, seharusnya ada alternatif lain pada peraturan ini, ucap Bojan Hodak. Namun, kami sudah mengizinkan pemain terbaik kami untuk bergabung dengan timnas U23. Saya tahu ini penting untuk timnas Indonesia, jadi saya akan bantu, tegasnya. Thomas Doll ngotot tak mau kasih pemain. Thomas Doll selaku pelatih Persija Jakarta dengan tegas menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Pelatih asal Jerman tersebut masih membutuhkan jasa mereka untuk perebutan tempat di 4 besar klasemen akhir regular series. Tidak, melepas pemain ke timnas Indonesia, ucap Thomas Doll saat ditemui awak media di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Dalam masa-masa tersebut, Persija masih harus menyelesaikan 5 pertandingan tersisa, sebelum memasuki babak championships atau 4 besar. Pelatih asal Jerman itu baru bisa melepas para pemainnya ketika liga telah berakhir. Di sisi lain, Piala Asia U23 juga bukanlah agenda resmi FIFA. Kami membutuhkan mereka, tentu karena perburuan gelar juara, lanjutnya. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengaku sudah menjalin komunikasi dengan seluruh klub Liga 1. Kami akan komunikasikan lagi dengan intens ke klub masing-masing, termasuk Persija, kata Sumarji dikutip Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Soal pemanggilan pemain, pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan klub-klub yang pemainnya turut dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Jadi, untuk Piala Asia U23, beberapa waktu yang lalu kami sudah berbicara dengan beberapa klub berkaitan dengan agenda U23 yang rencananya tanggal 31 Maret kita sudah harus TC di Dubai, ujar Sumarji. Nah, pertemuan dengan teman-teman prinsipnya mereka banyak mensupport. Insya Allah lokal aman, kita sudah bicara dengan teman-teman dan mereka mendukung karena memang ini momen yang sangat baik sekali dengan skuad yang ada U23 kita kepingin punya harapan besar Garuda ini bisa terbang tinggi, sambungnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bakal kembali menjalin komunikasi dengan Liga, PT LIB, dan klub-klub bersangkutan. Saya yakin ada jalan bahwa pasti semua baik-baik saja, kalau semua mau memprioritaskan apakah merah putih, apakah kelompok, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Hari ini timnas yang banyak sorotan dan etika timnas dapat pengakuan pasti liganya juga naik kelas tapi tanpa liga yang bersih tidak mungkin hailkan pemain terbaik, sambungnya. Lebih lanjut,
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut turut memberikan pujian kepada Suwon FC yang berkomitmen melepas pemainnya. Pratama Arhan ke Timnas Indonesia U23. Erick Thohir berharap, klub-klub Indonesia justru bisa memberikan hal yang lebih seperti klub asal Korea Selatan itu berikan demi perjuangan merah putih. Suwon FC yang bukan dari klub dari Indonesia mendukung Timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, kata Erick Thohir. Too fat